Halo, selamat tahun baru anak-anak semua. Jumpa lagi di PA Anak GRI Bandung. Kita bersyukur ya, tahun 2024 kita masuki. Biarlah kita melangkah di tahun 2024 ini bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, apapun yang terjadi di depan, kita nggak tahu yang akan terjadi di tahun 2024 ini akan terjadi apa saja. Tapi satu hal, kalau ada Tuhan beserta, kita boleh tenang, kita boleh tetap percaya, kita boleh melangkah dengan mantap. Ya, mari kita sama-sama untuk memasuki PA Anak hari ini, kita sama-sama latih satu lagu yang mungkin tidak asing di telinga kalian. Lagu ini juga lagu yang abadi, tapi juga selalu menyentuh di hati. Lagu ini judulnya Amazing Grace. Anak-anak sudah tahu? Kebanyakan pasti sudah tahu ya. Lagu Amazing Grace kita akan nyanyikan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, bait kesatunya saja. Kita sama-sama latih. Anak-anak, memasuki tahun 2024, biarlah kita memohon anugerah Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk boleh menuntun kita menjalani tahun ini hari demi hari. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita saat teduh sejenak untuk sama-sama mempersiapkan hati. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk banyak hal kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh memasuki tahun 2024. Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terutama keselamatan, terutama firman Tuhan yang Tuhan berikan. Sehingga kami tahu kami berjalan melangkah tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai. Tuhan pimpin di dalam pendengaran firman Tuhan hari ini. Supaya kami sekali lagi boleh diteguhkan. Iman kami kepada Tuhan boleh semakin bertumbuh. Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, mari kita menyanyikan pujian Amazing Grace. Tapi sebelumnya, Ibu Guru mau sedikit cerita tentang sejarah lagu ini. Lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama John Newton. Ya, lagu ini ditulis oleh John Newton ketika dia menemukan kembali imannya kepada Tuhan. Ya, dan lagu ini adalah satu contoh lagu yang indah yang menggambarkan tentang penebusan kasih Allah. Bahwa di dalam saat-saat kelam dalam hidup kita, saat-saat kita paling terpuruk sekalipun, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan tetap dapat menjangkau kita. Nah,
Hari ini kita akan membahas tema lanjutan tentang perkataan berbahagialah. Khotbah di bukit yang Yesus katakan ketika dia berkhotbah di bukit, dia mengucapkan ucapan bahagia. Dan hari ini kita akan melanjutkan berbahagialah yang membawa damai. Pada saat kita diperdamaikan dengan Tuhan, itu adalah anugerah besar, sukacita besar. Biarlah kita pun boleh menjadi pembawa damai bagi dunia di sekitar kita. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan menyanyikan lagu pujian Amazing Grace ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan sekali lagi merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari Matius, khususnya ucapan bahagia yang ke-7. Dan di dalam PA Anak hari ini kita akan merenungkan mengenai satu tema, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Mari kita sama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memohon anugerah dan pertolongan supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami juga boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, dengar doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak sekalian, kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-5. Kita akan melihat dari ayat yang ke-9. Pak Jack akan membacakan buat kita sekalian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat besar sekali. Kok bisa ya orang yang membawa damai disebut sebagai anak Allah? Karena kalau kita melihat di dalam bagian ini bagian yang akan dijelaskan lebih jauh oleh Matius di dalam ayat berikutnya. Nah, kita mau coba cari tahu dulu apa yang dimaksud oleh Matius ketika dia mengatakan kalau engkau membawa damai, engkau akan disebut anak Allah. Pak Jack akan ajak kita lihat sedikit lagi dari Matius pasal yang ke-5, ayat 43 sampai ayat ke-48. Di dalam perikop yang kita sebentar akan baca, ada satu persamaan mengenai penekanan menjadi anak-anak Allah. Dan apakah bagian itu? Kita akan melihat di dalam ayat 43 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu,
Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dan di dalam perikop yang baru kita baca, kita melihat ada satu hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Itu Tuhan Yesus sudah bilang begini, kamu mendengar tentang firman kasihi sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan dengan melakukan hal ini, kita sebagai anak-anak Tuhan itu menyatakan tentang cinta kasih Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata Tuhan menyatakan cintanya baik kepada orang baik maupun orang yang tidak baik. Tuhan terus memberikan cuaca yang berganti, Tuhan memberikan hujan, Tuhan memberikan matahari kepada semua manusia. Dan ini berbicara mengenai cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Nah kalau begitu, apa kaitannya dengan membawa damai dan diketahui, dipahami sebagai menjadi anak-anak Allah? Jawabannya adalah waktu kita bahkan diberikan kemampuan untuk mencintai musuh-musuh kita, disitulah kita ini sedang mengerjakan apa yang dinamakan sebagai orang yang mungkin untuk membawa damai. Karena damai di sini, ini adalah damai yang bukan hanya pasif atau status quo saja. Tidak lakukan apa-apa. Misal ada orang yang ganggu kita. Membawa damai itu bukan hanya diam. Membawa damai itu bukan hanya menahan diri untuk tidak membalas. Tetapi membawa damai itu adalah menyatakan cinta kepada orang yang menganiaya kita. Dan di dalam Alkitab bilang apa? Pertama adalah waktu engkau dianiaya, engkau dimusuhi. Alkitab bilang kasihi musuhmu. Dan dari sana baru mengatakan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini ada satu kemungkinan bahwa membawa damai itu kita pahami sebagai sesuatu yang aktif. Sekali lagi, membawa damai itu bukan hanya jaga status quo. Status quo itu apa, Pak? Status quo itu adalah status yang kita mau jaga seperti apa adanya. Tidak berubah, itu status quo. Tetapi yang kita mau lihat di sini adalah membawa damai adalah satu hal yang dikerjakan. Nah, Pak Jack akan ajak kita merenungkan kenapa ya membawa damai itu penting sekali di dalam kehidupan kita hari ini. Mungkin kita di sekolah, kita perlu memahami kenapa ya saya harus menjadi orang yang membawa damai. Di tempat mungkin di rumah, kenapa saya harus membawa damai. Nah itu kenapa sih kita perlu membawa damai? Yang pertama adalah karena fakta bahwa dunia itu sudah jatuh dalam dosa dan dunia itu tidak kenal Tuhan. Dunia yang jatuh dalam dosa itu adalah dunia yang gagal paham siapakah Tuhan dan apa yang diinginkan. Oleh sebab itu setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia mulai tidak tahu apa yang namanya damai. Adik-adik sekalian, kalau kita membaca kitab Kejadian, setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka takut. Waktu Tuhan datang, mereka sembunyi. Dan mereka sembunyi dengan merusak lingkungan untuk menutupi tubuh mereka. Mereka mulai berbuat sesuatu yang merusak lingkungan. Dan setelah itu kita masuk ke dalam pasal berikutnya. Kita mulai melihat ada perselisihan antara siapa? Antara Kain dengan Habel. Habel tidak lakukan apapun karena dia adalah orang yang mengenal Tuhan. Tetapi Kain iri hatinya. Dan setelah hatinya iri, apa yang dia lakukan? Dia ajak saudaranya pergi ke satu tempat yang sepi dan di situ dia pukul Habel sehingga Habel meninggal. Nah ini yang kita bisa lihat. Tidak ada damai. Kenapa? Karena manusia tidak kenal lagi siapa Tuhan.
Maka yang kita mulai lihat di dalam dunia hari ini, dosa merasuk di dalam semua aspek hidup manusia. Sehingga manusia mulai iri hati. Pernah iri sama teman? Mungkin pernah, teman punya pensil lebih bagus, teman punya tas lebih baik, kita ingin susunya, kita ingin makanannya, kita ambil diam-diam, masukkan ke kantong, kita ambil uangnya. Ini adalah sesuatu dosa di mata Tuhan yang terjadi karena apa? Karena manusia mulai tidak tahu siapakah Tuhan. Tuhan ingin menyatakan kedamaian, tetapi manusia tidak mau lakukan. Maka kita lihat di dalam Kejadian 4 sudah mulai ada peristiwa pembunuhan. Kita melihat mulai ada kejahatan yang makin bertambah. Masuk ke dalam Kejadian pasal 6, apa yang terjadi? Yang terjadi di situ adalah ketika Tuhan melihat kehidupan manusia. Tuhan bersedih dan Tuhan menyesal. Kenapa? Karena manusia itu dari hatinya itu jahat semata-mata. Ketika ini terjadi, kejahatan ada di sini, kejahatan ada di sana, maka kejahatan waktu bertemu akan menghasilkan kejahatan yang lebih besar lagi. Maka adik-adik sekalian, tidak heran kita kalau belajar sejarah dunia, kita akan melihat peperangan demi peperangan terjadi. Sekali lagi ini sangat menyedihkan. Kita bisa lihat peperangan oleh bangsa Asyur dipimpin oleh raja-raja mereka. Kita bisa lihat peperangan oleh raja-raja Babilonia, raja Persia, Romawi. Kita lihat lagi nanti setelah itu ada bangsa-bangsa yang berperang dalam perang dunia pertama, perang dunia kedua. Kita bisa lihat ada perang dingin, kita bisa lihat perang demi perang terus terjadi. Orang-orang membunuh sesamanya, orang-orang dengan atas nama agama, dengan atas nama ideologi, dengan cara-cara yang berpikir, oh kami akan berperang untuk kebaikan. Itu banyak sekali terjadi di dalam sepanjang sejarah. Tetapi adik-adik sekalian, di dalam keadaan yang kacau ini, bagaimanakah orang bisa dikatakan sebagai anak Allah? Jawabannya adalah waktu mereka mengadakan sesuatu yang sifatnya membawa damai, baru bisa disebut sebagai anak Allah. Di dalam kehidupan kita hari ini, bahkan kita hari ini mendengar ada perang antara Rusia dan Ukraina, ada perang antara Israel dan Palestina. Kita akan lihat peperangan terjadi begitu banyaknya dalam kehidupan kita, perang demi perang. Tetapi adik-adik sekalian, jangan biarkan satu sakit hati itu tinggal dalam hati. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka yang aniaya kamu, dan lakukanlah kedamaian itu, supaya orang bisa lihat siapakah engkau melalui apa yang engkau sedang kerjakan. Oleh sebab itu, pertanyaan sederhana, bagaimana kita bisa membawa damai dalam keadaan seperti ini? Jawabannya sekali lagi adalah dengan kita mengusahakan kedamaian. Seorang yang bernama Ronald DeVoe itu mengatakan, kedamaian itu bukan hanya ketiadaan perang. Damai itu bukan hanya kalau perang tidak ada. Tetapi damai itu adalah bagaimana kita boleh mengusahakan persahabatan antara satu dengan yang lain. Ini yang namanya mengusahakan damai. Jadi sekali lagi adik-adik sekalian, damai itu bukan kalau tidak berantem saja. Antara satu dengan yang lain, mungkin pernah ribut pukul-pukulan ya. Pernah mungkin. Tapi damai itu bukan hanya bicara waktu kita tidak saling pukul. Tetapi waktu kita bilang membawa damai, itu ada relasi yang bersahabat. Antara yang tadi mungkin pukul-pukulan, sekarang jadi teman baik. Nah ini yang namanya membawa damai. Nah kita akan lihat lagi adik-adik sekalian, membawa damai ini adalah satu pemahaman relasi dengan Tuhan. Jadi membawa damai bukan hanya aspek horizontal. Saat saya dengan teman, bukan hanya itu. Membawa damai punya makna atau punya arti yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena membawa damai yang kita tanya adalah damai yang seperti apa? Damai seperti apa yang kita kerjakan?
hari ini menakutkan adik-adik sekalian. Kenapa? Karena ada orang yang menggunakan logo peace. Ya, tahu mungkin logo peace. Lalu logo-logo itu dipakai untuk sebetulnya bukan membawa damai. Kelihatannya damai, tetapi mereka sedang lakukan kompromi. Apa itu contohnya? Misalnya demikian. Hari ini mulai banyak orang yang mengatakan, oh saya itu orangnya memang begini. Jadi saya laki-laki. Saya misalnya mau bilang diri saya wanita. Kamu harus hargai. Nah, orang yang mengatakan oke, saya hargai pendapat kamu. Itu bukan orang yang bawa damai. Hari ini kita akan lihat ada yang namanya tantangan LGBT. Oh, ini menakutkan adik-adik sekalian. Kenapa? Karena mereka lagi bawa bendera warna pelangi itu di mana-mana. Tetapi lambang pelangi yang mereka katakan itu yang menggambarkan mereka punya pikiran, pemahaman. Mereka seperti seolah-olah damai buat pawai atau mereka ada di tempat-tempat lain sepertinya damai. Tapi tidak. Kenapa? Karena mereka tidak lakukan sesuatu yang sifatnya sesuai dengan firman Tuhan. Maka kalau ada Paus mengatakan kita harus terima mereka. Mereka ini adalah orang yang Tuhan ciptakan sedemikian. Itu bukan sedang bawa damai. Itu sedang mengacaukan pikiran manusia. Kalau ada pendeta, hamba Tuhan yang mengatakan, oh kita boleh saja memberkati orang sama jenis atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan menikah di gereja. Itu kita boleh lakukan. Itu jawabannya tidak, adik-adik sekalian. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Ambil contoh lagi adik-adik. Misal ada orang yang mencuri. Lalu kita bilang, oh biarkan saja dia, tidak apa-apa mencuri. Kita harus baik kepada mereka yang mencuri. Itu tidak benar. Karena itu akan membuat mereka makin lama makin jahat di dalam pencurian. Jadi adik-adik, kita perlu melihat damai itu bukan hanya pikiran manusia bawa damai. Karena manusia tanpa Tuhan pikir tentang damai itu hasilnya berdosa. Sekali lagi, manusia pikir tentang damai tanpa Tuhan hasilnya dosa. Kita bisa lihat satu lagi contoh adik-adik di dalam Alkitab. Kita lihat peristiwa Menara Babel. Menara Babel itu kelihatannya mereka damai kok. Kenapa? Karena mereka bilang, mari kita semua kumpul satu tempat. Kita semua mengerjakan pekerjaan membangun menara sampai ke langit. Kota yang menaranya sampai ke langit. Kelihatannya mereka damai saja. Kelihatannya mereka sedang bekerja sama. Tidak ada masalah. Tetapi kenapa Tuhan lakukan satu intervensi atau menyetop mereka supaya mereka tidak lakukan ini? Karena yang dibuat mereka adalah kejahatan. Jadi sekali lagi adik-adik, satu hal yang penting untuk kita ulangi hari ini, yaitu membawa damai hanya bisa dilakukan dalam relasi dengan Tuhan. Kita ulang sama-sama. Membawa damai hanya bisa dilakukan dalam relasi dengan Tuhan. Ini penting sekali adik-adik sekalian. Dan sekarang kita akan lihat beberapa bagian lagi. Membawa damai itu bukan hanya bicara mengenai ketenangan dan keteraturan. Ya, tadi tenang, teratur. Tetapi juga satu keputusan untuk menghidupi kebenaran. Jadi sekali lagi, membawa damai tidak bisa dilepaskan dari mencintai kebenaran. Membawa damai itu adalah bagian ketujuh, yang mana sebelumnya kita sudah bilang mengenai berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Oleh sebab itu di dalam 10 ucapan bahagia ini tidak bisa berdiri satu-satu. Mengatakan begini, saya pembawa damai, tapi saya tidak haus dan lapar akan kebenaran. Itu tidak bisa. Atau bilang, saya haus dan lapar akan kebenaran, tetapi saya tidak suka membawa damai. Itu juga tidak bisa. Maka kalau kita lihat di dalam bagian ini, antara ucapan bahagia yang pertama, yang kedua, ketiga, seterusnya,
itu semua saling berkaitan atau berhubungan. Kita tidak bisa mengatakan saya itu mau hidup miskin di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tapi kita tidak membawa damai. Itu tidak bisa adik-adik sekalian. Oleh sebab itu, ini adalah menjadi satu ciri orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau umat Tuhan. Nah, ini yang kita bisa paham ya. Dan pada akhirnya, pertanyaan yang paling mendasar. Di dalam setiap kelemahan kita sering gagal membawa damai. Kadang kita sudah tahu kita harusnya tidak boleh iri hati, tidak boleh merebut. Tapi kadang kita rebut juga. Kakak kita, koko kita, cici kita punya barang, kita rebut. Kita sudah tahu itu tidak boleh tapi kita rebut. Nah, adik-adik sekalian, kita sadar kita ini penuh dengan kelemahan. Lantas kalau demikian, bicara mengenai 10 ucapan bahagia ini, pertanyaannya siapa yang bisa lakukan secara sempurna semua ucapan bahagia ini? Jawabannya tidak ada. Tetapi kita bersyukur satu hal. Kenapa? Karena Kristuslah sang pembawa damai yang sejati. Kristuslah yang menggenapkan seluruh hukum Taurat. Dan Kristus juga yang menghidupi 10 ucapan bahagia, dan 10 ucapan bahagia ini keluar dari perkataan Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik sekalian, kita mengucap syukur. Kenapa? Karena di dalam Kristuslah kita mengerjakan satu tugas yang menjadi pembawa damai. Kita dikenal sebagai anak-anak Allah waktu kita melakukannya di dalam Kristus. Kita tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya oleh anugerah Kristus. Nah, Pak Jack akan ajak kita lihat satu bagian yang menjadi nubuatan di dalam perjanjian lama mengenai siapakah Yesus Kristus yang adalah Raja Damai. Kita akan lihat adik-adik sekalian, kita buka dari kitab kita Yesaya pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Yesaya pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Pak Jack akan baca buat adik-adik sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja Damai, Prince of Peace, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik perhatikan lagi. Hal yang tadi kita sudah bahas sedikit, yaitu adalah bicara bahwa damai tidak bisa dilepaskan dari kebenaran. Demikian juga kita bisa lihat di dalam bagian ini. Raja Damai itu menyatakan satu besarnya kekuasaan dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Disebutkan karena apa? Karena ia mengokohkan, mendirikan kerajaan itu dengan dasar apa? Keadilan, kebenaran. Sampai selama-lamanya. Nah, jadi kita bisa lihat adik-adik sekalian. Yaitu waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Yang dia kerjakan adalah menyatakan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah yang memberikan damai sejahtera. Kenapa bisa begitu, Pak? Kenapa damai hanya bisa terjadi waktu ada prinsip kebenaran? Pak Jack ambil satu contoh lagi. Misalnya, minggu depan akan ujian. Yang benar apa adik-adik? Main terus tidak belajar atau belajar? Ayo coba, mana yang benar? Main terus tidak usah belajar sama sekali dan minggu depan ada ujian. Apakah itu benar? Tidak. Tapi kalau kita terus lakukan, oh saya mau main saja, bahagia ini damai. Kata kita damai. Tetapi menjelang hari ujian datang, kita baru tahu satu hal. Waktu ujian tiba, orang yang tidak sungguh-sungguh belajar tidak akan damai hidupnya.
nilainya bisa buruk, bisa diomelin oleh orang tua. Tetapi adik-adik sekalian, mereka yang mempersiapkan diri, yang belajar baik-baik, tentu mereka akan baik di dalam menghadapi ujian. Nah, itulah sebabnya teguran di awal yang mengatakan kepada sang anak, "Nak, belajarlah." Itu adalah sesuatu yang benar yang ketika dilakukan akan membawa orang kepada damai sejahtera itu. Itu bagian yang penting. Kita bisa ambil contoh lagi adik-adik sekalian. Orang tua bisa mengatakan, sekarang sudah waktunya untuk istirahat, ini sudah pukul 9 malam. Adik-adik, anak-anak semua harus tidur. Nah, mungkin beberapa anak-anak itu kreatif. Malam-malam meskipun sudah jam tidur, dia bisa saja buat lampu kecil. Oh, baca komik terus ya. Besok paginya itu sudah tidak bisa bangun, terlambat sekolah. Lalu kemudian di sekolah tidur, kena marah guru. Dan setelah itu pulang juga nilainya jelek. Kita bisa lihat apa? Apa yang dilakukan oleh orang tua waktu orang tua bilang ini tidur. Yang orang tua bilang itu berdasarkan prinsip yang benar. Kenapa? Karena semua orang harus istirahat pada waktunya. Tetapi ketika ini dilanggar maka tidak mungkin muncul damai. Ini hal yang prinsip yang kita akan lihat semua. Di dalam dunia ini orang tua mengatakan, pemerintah mengatakan, Alkitab mengatakan jangan mencuri. Itu sesuatu hal yang benar. Tetapi kalau kita mencuri juga, awalnya mungkin tidak ketahuan. Dan waktu tidak ketahuan rasanya bahagia-bahagia saja. Tetapi waktu sudah ketahuan, mulai di situ ada penghakiman. Ambil contoh, hari ini menakutkan adik-adik. Banyak sekali orang-orang yang kelihatannya pintar, tapi menjadi pencuri. Orang-orang yang mencuri uang rakyat, siapa mereka? Para orang-orang yang menjabat di dalam pemerintahan. Kita lihat satu-satu menteri ini, menteri itu, semua terjerat kasus korupsi. Korupsi itu apa adik-adik? Mengambil uang yang bukan milik mereka. Mereka mengambil uang untuk rakyat. Mereka ambil uang negara. Mereka ambil semua uang. Waktu belum ketahuan, tidak rasa ada apa-apa. Tapi waktu ketahuan, mereka semua satu-satu ditangkap, dipermalukan. Dan mereka tidak akan lihat yang namanya damai. Yang mereka lihat hanya adalah penghukuman. Tetapi adik-adik sekalian, waktu pencuri-pencuri berdasi itu ditangkap, apakah ada damai? Jawabannya ada. Karena orang-orang jahat itu dihukum. Sehingga mereka yang punya motivasi jahat tidak lagi menjahati rakyat. Untuk sementara ada kedamaian. Tetapi kita tahu bahwa orang tanpa Tuhan akan terus lakukan. Tidak ada pertobatan. Di penjara bisa saja lebih jahat adik-adik sekalian. Nah, ini sesuatu yang kita bisa lihat. Bahwa kedamaian itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia mengokohkan kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Dan kita bersyukur karena kita hidup di dalam Kristus. Waktu kita hidup di dalam Kristus, kita juga adalah orang yang terus saja membawa kedamaian itu. Prince of Peace, Raja Damai. Dan sekarang adik-adik sekalian, kita akan lihat ya bagaimana Kristus itu mengerjakan daripada proses yang namanya membawa kedamaian. Waktu Kristus menyatakan tentang damai, dia kerjakan dengan benar, dia kerjakan dengan keadilan, tetapi dia juga kerjakan dengan pengorbanan. Nah, ini elemen berikutnya atau aspek atau bagian berikutnya. Kristus kerjakan semua ini bukan dengan besi, bukan dengan pedang. Semua ya yang enggak benar dipukul-pukulin. Tidak. Waktu kali pertama dia datang untuk mengadakan pendamaian, penyucian dosa. Yang dia kerjakan adalah dengan ketaatan sempurna. Dia mengerjakan dengan setia semua yang Tuhan kehendaki untuk dia kerjakan. Apa itu adik-adik sekalian? Dia berbicara yang benar, dia menyatakan cinta, dia memberikan pengajaran, dia memberitakan firman yang sejati. Dia menegur orang-orang yang palsu, guru-guru palsu, ahli Taurat, orang Farisi, bahkan kepala negara hari itu semua satu-satu ditegur oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kerjakan ini dan waktu dia kerjakan semua yang benar. Kita bisa lihat ada perlawanan dari orang yang tidak benar. Sehingga Tuhan Yesus ditangkap,
diadili, dianiaya, dicambuk, sampai disalibkan di Golgota. Kita bisa lihat yang Kristus kerjakan adalah kemudian waktu dia mati, dia menyucikan daripada semua orang yang percaya kepada dia. Sehingga kita boleh ditebus dan kita dalam kuasa penebusannya menjadi anak-anak Allah, menjadi warga kerajaan sorga yang sekarang boleh menjadi orang yang membawa damai. Sebagaimana Kristus sudah nyatakan teladannya di dalam dunia sampai taat, sampai mati mati di atas Golgota, di atas kayu salib. Kita bisa lihat adik-adik sekalian, satu berita, satu teladan, satu contoh yang boleh menggerakkan hati kita untuk merenungkan mengenai satu tema, membawa damai. Jadi adik-adik sekalian, di dalam perjanjian lama kita lihat Allah yang begitu mengasihi manusia mengatakan, mulai hari ini tidak ada lagi air bah. Akan ada musim datang silih berganti. Itu menyatakan satu kesabaran Tuhan yang luar biasa besar. Yang memungkinkan penyataan damai. Di mana Kristus genapkan pada akhirnya. Dan hari ini kita sudah ditebus dalam Kristus. Biarlah adik-adik sekalian, kita boleh memahami bahwa Kristuslah damai sejahtera kita. Kristuslah yang membawa damai dengan cara apa? Mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menanggung hukuman kita. Itulah pembawaan damai yang ultimat, yang sempurna dilakukan oleh Kristus. Dan hari ini adik-adik sekalian, bagian yang terakhir, kita membawa damai, tadi kita sudah bicara. Bukan hanya aspek horizontal, bukan hanya bicara mengenai aktif, ya bukan hanya pasif. Bahwa damai tadi bukan hanya kalau ini mengingat satu teolog yang mengatakan Ronald DeVoe tadi bilang, membawa damai itu bukan hanya ketiadaan perang atau pertikaian, tetapi bicara tentang relasi pertemanan, ada pertumbuhan. Kita bukan hanya bicara sampai situ saja, karena kita tahu bahwa relasi yang bertumbuh harus relasi dalam kebenaran, relasi di dalam keadilan, relasi di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Kita sudah lihat satu-satu adik-adik sekalian. Dan sekarang bagian yang terakhir, membawa damai itu adalah membawa orang kepada Kristus. Sekali lagi, yang ultimat, yang sejati, membawa damai itu pada akhirnya apa? Membawa damai manusia dengan Tuhan. Aspek vertikal. Tadi kita bicara aspek horizontal, sekarang kita berbicara mengenai aspek vertikal, di mana manusia yang berdosa tidak pernah akan ada damai dalam hidupnya kalau mereka belum diperdamaikan dengan Bapa yang di sorga. Manusia yang buat kejahatan saja hari ini dihukum oleh pemerintahan, dihukum oleh hakim. Anak-anak yang tidak baik di sekolah dihukum oleh guru. Apalagi dosa yang dilakukan oleh manusia di hadapan Tuhan. Satu dosa itu dihakimi oleh Tuhan. Dan hukum dosa adalah kematian dan maut. Tetapi adik-adik sekalian, puji Tuhan oleh karena Kristus sudah datang dan mengadakan pendamaian dan penyucian dosa. Sehingga hari ini kita diberi kemungkinan, diberi kesempatan bukan hanya untuk kita yang diselamatkan atau menerima damai sejahtera itu. Tetapi kita diberikan kemungkinan untuk membawa orang didamaikan kepada Bapa yang di sorga di dalam Kristus. Siapa yang mau menjadi orang yang membawa damai? Siapa yang mau hari ini mengatakan, oh Tuhan, saya ini mau menjadi orang yang membawa damai dan dikenal sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya bicara mendamaikan teman yang satu dengan yang lain, tetapi jauh lebih besar lagi, mendamaikan teman kita dengan Tuhan yang di sorga, di dalam Kristus. Ini adalah pekerjaan yang hanya mungkin dilakukan oleh anak-anak Allah. Mendamaikan teman yang bertikai, orang yang tidak percaya Tuhan bisa lakukan? Bisa. Mendamaikan dua orang yang lagi ribut di jalanan, orang yang tidak kenal Tuhan bisa lakukan? Bisa. Tetapi mendamaikan teman kita kepada Bapa yang di sorga tidak bisa dilakukan oleh orang selain yang adalah anak-anak Allah. Nah, sekarang adik-adik sekalian, kita sudah mulai mengerti satu hal. Berarti
Ucapan bahagia yang ketujuh ini, berbahagialah yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu punya makna yang begitu dalam, begitu penting, menjadi satu tugas bagi kita sebagai orang yang di dalam Kristus. Kita sebagai anak-anak Allah perlu menyatakan pendamaian ini. Biarlah adik-adik sekalian kita boleh terus bergumul, terus bertumbuh. Di dalam kita ini boleh menjadi pembawa damai. Nah, Pak Jack ingin ajak kita membaca satu bagian yang terakhir dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 36. Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Ini adalah satu kutipan apa yang diutarakan oleh Petrus ketika dia mengerti pembawaan damai itu begitu besar dan begitu penting. Kita baca bagian ini. Kita baca sama-sama adik-adik sekalian, Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Dan ini adalah bagian terakhir untuk kita memahami seberapa besarkah tugas kita sebagai anak Allah membawa damai. Bukan hanya bawa satu orang kepada Tuhan didamaikan, tetapi tugas kita adalah membawa semua orang kepada Tuhan untuk didamaikan. Membawa orang dari bangsa-bangsa lain, orang yang bahkan kita tidak kenal. Tugas kita besar, oleh sebab itulah Tuhan bangkitkan para misionaris. Ada banyak sekali orang-orang yang pergi ke daerah-daerah. Kenapa? Karena mereka tahu mereka perlu menjadi orang yang membawa damai. Kita lihat satu-satu ada orang-orang terkenal, misionaris yang terkenal. Kita dengar nama Nommensen, kita dengar nama David Livingstone, kita dengar banyak nama-nama besar yang lain. Tetapi yang mereka kerjakan cuma satu, membawa damai kepada bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Dan sekarang adik-adik sekalian, setelah kita mendengar firman hari ini, bagaimana hati kita? Apakah kita berdiam saja ketika melihat ada teman kita binasa? Melihat orang yang tidak kenal Tuhan binasa? Biarlah hati kita boleh disentuh oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kita sungguh-sungguh melihat, kita punya hati yang mencintai Dia, mencintai Tuhan. Sehingga kita boleh beritakan berita sukacita ini yang membawa damai kepada semua orang yang kita boleh jumpai. Biarlah Tuhan memberkati setiap komitmen kita di hadapan Tuhan, keputusan kita, semangat kita melayani Dia untuk menjadi pembawa damai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, sungguh seperti firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi pembawa damai di dalam Kristus yang telah menebus, menyucikan kami dan memampukan kami untuk melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan tuaian begitu banyak, tapi pekerja sedikit. Oleh sebab itu Tuhan bangkitkan kami sebagai pekerja-pekerja yang boleh menuai tuaian yang sudah menguning itu. Kami berdoa Tuhan bangkitkan kami, anak-anak yang masih muda, yang masih kecil ini, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan yang bekerja memimpin hati kami untuk ambil keputusan setia melayani Tuhan, menjadi orang-orang yang membawa damai. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak bersyukur untuk firman yang boleh kita dengarkan hari ini. Biarlah kita sebagai murid Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh juga menjadi pembawa damai di tengah dunia ini. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini dengan lagu Amazing Grace. Satu lagu yang mengungkapkan bahwa tanpa anugerah Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak dapat taat,
kita tidak dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Lagu ini mengajarkan pertama-tama anugerah keselamatan. Tapi kemudian anugerah itu menuntun kita juga untuk kita boleh hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini hanya dalam bahasa Inggris, bait ke-1-nya. Selamat jumpa anak-anak di PA minggu depan. Bye.